Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Provokator Fisika. Pada tema video kali ini kita akan santai-santai, kita akan membahas perihal vektor. Akan tapi vektor ini di bagian perkalian vektor. Di sini saya akan jelaskan dalam sebuah kertas. Nah, silahkan disimak apa saja dan bagaimana bentuk perkalian vektor tersebut. Semoga Anda semuanya bisa memahaminya. Tema kita adalah perkalian vektor. Di sini ada 3 pembahasan. Jadi pembahasan pertama bahwa perkalian vektor itu dengan bilangan. Jadi satu vektor dikalikan dengan suatu bilangan menghasilkan vektor baru. Sekarang yang kedua, jadi yang kedua yaitu perkalian titik atau dot produk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkalian titik antara dua vektor menghasilkan skalar. Misalkan vektor A di dot, ini bacanya dot, yang bacanya dot, perkalian titik itu. Vektor B ini entahnya berapa, maka hasilnya skalar. Maksudnya skalar. Ya, ini miring ya, atau saya tuliskan begini ya, saya tuliskan begini. Ini artinya besar vektor A, besar vektor B. Ini cos alfa. Ini itu perkalian dot seperti itu. Kalau ada cosnya ini maksudnya sudut ini apa? Sudut ini. Jadi ini sudut antara vektor A dan B. Vektor A dan B. Jadi, nah, vektor satuannya bagaimana? Perkalian titik vektor satuannya. Nah, ini diingat-ingat. Jadi kan di sini arah X, arah Y, arah Z, gitu kan? Nah, ketika vektor satuannya itu arah sini adalah I, arah sini adalah J, arah sini adalah K. Nah, sekarang vektor satuannya ini kita kalikan, perkaliannya adalah titik. Hasilnya bagaimana? I dikalikan dengan yang lainnya itu 0 hasilnya. Jadi kalau saya tuliskan, jadi ini untuk perkalian titik vektor satuannya, maka ketika I dot J itu sama dengan I dot K sama dengan I J dot K. Hasilnya semuanya 0. Jadi ketika ini semua 0. Akan tetapi jika I didotkan dengan I itu sama dengan J didotkan dengan J, K didotkan dengan K. Nah, ini hasilnya 1. Jadi harus sejenis. Jadi harus sejenis. Ini namanya perkalian. Jadi ini namanya perkalian dot atau titik. Hasilnya ini adalah skalar. Hasilnya ini adalah. Jadi ini vektor ini skalar. Besaran yang hanya nilai saja tapi tidak punya arah. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga itu adalah perkalian silang. Kalau tadi dot, sekarang itu adalah cross product. Ini cross product. Ini maksudnya bagaimana? Ini kan menghasilkan vektor baru. Kalau dot tadi vektor dengan vektor hasilnya skalar, besaran vektor dan besaran vektor hasilnya skalar. Kalau sekarang vektor dikalikan silang itu hasilnya juga vektor baru. Jadi kita tuliskan, jika misalkan vektor A di cross vektor B, ya, vektor A di cross vektor B hasilnya vektor baru.
hasilnya nanti kan vektor baru A B sin alfa sama, jadi sin itu adalah sudut ini merupakan masih sama yang kayak tadi, yaitu sudut antara vektor A dan B. Bagaimana dengan vektor satuannya? Nah, ini berbeda ya, vektor satuannya berbeda yang tadi. Kalau yang tadi vektor satuannya seperti ini, I dengan J berbeda baju itu 0, kalau sama baju 1. Nah, kalau yang ini berkebalikan, jika bajunya sama justru 0 ya. Jadi jika I misalnya di cross dengan I itu sama dengan J di cross dengan J sama dengan K di cross sama K, dikali silang, cross itu kali silang, ini hasilnya 0. Jadi berkebalikan dengan ketika ini, jadi berbeda. Nah, terus bagaimana jika ini sama 0? Bagaimana jika berbeda? Maka terapkan begini ya, jadi ini I J K, jadi terapkan circle. Jika I di cross dengan J hasilnya K, J dengan K hasilnya I. Sebaliknya, jadi ini plus J dengan I hasilnya berarti negatif. Jadi ini sini misalkan hasilnya JI hasilnya min K, IK hasilnya min J, gitu, negatif. Jadi ke kanan, putar kanan itu nanti kan hasilnya positif. Maksudnya begini, jadi ketika I itu di cross dengan J hasilnya positif K, I J hasilnya K, berarti balik sekarang, I cross K hasilnya I cross K, muter sini berarti min J. Ini untuk I. Sekarang kalau J cross K ya, jadi di J dicrosskan dengan K, J dicrosskan dengan K, JK jawabannya I. Tapi kalau JI, J cross I hasilnya min K. Sekarang kalau K cross I hasilnya J, tapi kalau K cross J balik berarti min I. Nah, itu untuk vektor. Inilah 3 pembahasan tentang perkalian silang yang tadi. Nah, maksudnya ini bagaimana? Sekarang kita terapkan ke contoh soal. Ya, kita ambil satu contoh saja ya, untuk pembahasan kayak ini. Jadi misalkan diketahui vektor A dan vektor B, tentukan vektor C yang merupakan A cross B. Kemudian tentukan vektor D yang merupakan C itulah A dot B, sedangkan ini D itu adalah B cross A. Mari kita kerjakan, kita operasikan. Kita jawab pakai biru. Nah, jadi yang pertama C itu adalah A dot B, berarti 2I plus 2J dot 4I plus J. Nah, seperti perkalian biasa, jadi perkalian biasa ini kali ini jadi seperti biasa itu, jadi 2I dikalikan sini, kemudian dikalikan ke sini
yang ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Jadi seperti itu, seperti biasa. Mari kita masukkan. Jadi 2i dot 4i tambah 2i dot j dot 4i 2j dot j. Jadi 2 kali 4 itu adalah 8. Nah, kita ingat i dot i, jadi 2 kali 4 8, i dot i. Jadi i dot i apa hasilnya? I dot i itu. Jadi yang ini i dot i. Tadi apa? Ketika dot i dot i, masih ingat? Lihat i dot i, oh 1, hasilnya 1. Jadi hasilnya 1. Begitu, gampang. 2 kali 1 2, i dot j itu hasilnya 0, ketemunya 10. Nah, ini kan skalar, nggak ada vektor satuannya, bukan vektor. Maksudnya seperti itu maksudnya. Inilah B cross A. Caranya hampir sama, ya, caranya hampir sama. Tadi masih ingat bahwa kalau bajunya sama, I, J, K itu 0. Kalau beda, nah ini. Sekarang kita lihat I sama I sama, berarti hasilnya 0. Ini 8 kali 0. IJ, ya, jadi IJ, maka hasilnya adalah positif K. Ini lihat IJ, set, hasilnya adalah K. Di IJK 4 kali 8 hasilnya K, yaitu 6K. Nah, inilah namanya vektor. Dari mana? Dari arahnya ini. Jadi ada arahnya. Ini vektor arahnya. Jadi terbukti bahwa antara dot itu hasilnya adalah skalar, kalau perkalian silang hasilnya adalah vektor. Kalau secara makna bagaimana? Sebenarnya mana ini mana ya? Ini seperti skrup. Jadi skrup putar kanan, putar kiri. Jadi kalau Anda lihat skrup itu, gitu kan? Ini ibaratnya itu ini X, ini Y, ini Z. Jadi ketika misalkan ini arah I, ini arah J, ini arah K. Jadi ketika misalkan A dot I dot, jadi ya I dot J hasilnya K. Nah, kita lihat K itu positif semuanya. Jadi ketika I J berarti sini muter sini, hasilnya ke atas. Ini kayak skrup. Untuk jadi skrup ini ketika kita mutarnya sini, jadi skrup ini misalkan kita putar arah sini dari I ke J, maka skrup itu akan bergerak ke atas, ya kan, mengendor. Jadi skrupnya akan bergerak ke atas. Tetapi kalau JI maka min K itu ke bawah. Jadi J ke sini, makanya muternya ke sini. Skrup itu kalau muter ke kanan itu semakin masuk. Untuk melepas putar ke kiri. Nah, ini sebenarnya seperti itu untuk penerapannya. Nah, untuk pertemuan kali ini itu tidak ada tugas. Jadi untuk pertemuan ini hanya sampai segini saja. Itulah penjelasan tentang perkalian vektor. Jangan lupa untuk selalu menyimak video-video kami di dalam channel YouTube Nyinau Semesta. Salam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.